April. Ya. Nanti Ustadz kita nanti juga akan menyampaikan apa yang barangkali khususnya. Terima kasih Pak Sekda atas kesediaan untuk menerima teman bersilaturahmi. Istilah yang paling baik kita pakai adalah silaturahmi. Yang begitu keras menyampaikan dalil ke saya. Jadi At-Taubah 17 itu. Memberikan kesempatan saya bisa menyampaikan langsung barangkali ke Pak Sekda. Mohon maaf, nama saya Monaryo Pak Sekda. Kebetulan kami dari komunitas Paguyuban Pecel Lele Lamongan Bersatu. Anggota saya kurang lebih 225 sampai 250 yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Dalam hal ini saya sangat merespon apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu untuk mendukung adanya pembebasan COVID. Dari komunitas kami sangat mendukung. Itu sudah kita himbau juga kepada teman-teman kuliner, khususnya paguyuban saya, itu hampir 80% mematuhi himbauan daripada pemerintah. Di luar itu memang kami tidak bisa, walaupun itu adalah penjual pecel lele, tapi tidak masuk ke forum kami. Ini juga terima kasih juga mungkin kepada pihak kepolisian juga yang sudah mensosialisasikan kepada pecel lele, mungkin yang baik di lapangan, termasuk dari teman-teman Pol PP, itu juga sudah memberikan wawasan, petunjuk arahan tentang mungkin masalah COVID dengan adanya pemberlakuan PPKM. Namun yang di sini perlu kami minta petunjuk Pak Sekda langsung biar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota kami di lapangan. Apakah diizinkan pecel lele itu masih tetap berjualan, namun kami tidak menyiapkan meja? Karena di lapangan ini harus tutup jam 8, sementara pecel lele itu buka jam setengah 6. Kalau kita tutup jam 8, kita belum dapat apa-apa, hanya dapat capeknya. Mungkin minta ya mungkin keringanan masalah waktu, jualan hanya mungkin bungkus kita pulang, sehingga kami bisa menghidupi seperti karyawan-karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Pertama-tama terima kasih ya, sebesarnya kita dapat berjumpa. Mungkin saya baru kita ngomong langsung, kalau lamanya sangat terlihat Pak Sekda itu ya. Mungkin sedaerah. Pagi Pak, saya selalu. Saya hanya menyampaikan 24 Juli 2021, sikap Forum Umat Peduli Keadilan Palembang. 1. Kami Forum Umat Peduli Keadilan Palembang menolak segala bentuk perlakuan ketidakadilan bagi segenap warga Kota Palembang. 2. Kami Forum Umat Peduli Keadilan Palembang menjunjung tinggi dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami Forum Umat Peduli Keadilan Palembang meminta Wali Kota Palembang memprioritaskan pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat Kota Palembang yang terdampak kebijakan PPKM, seperti pedagang kaki lima, pedagang kuliner, serta masyarakat miskin yang berada di Kota Palembang. 4. Kami Forum Umat Peduli Keadilan Palembang meminta kepada Wali Kota Palembang agar menghentikan semua proyek infrastruktur dan mengarahkan anggarannya untuk membiayai kehidupan masyarakat miskin Kota Palembang yang terdampak langsung akibat kebijakan PPKM. 5. Kami Forum Umat Peduli Keadilan Palembang meminta Wali Kota Palembang untuk memberikan keringanan kepada pelaku usaha kuliner yang ada di Kota Palembang untuk tidak membayar pajak seperti yang telah diberikan kebijakan waktu tahun pertama COVID, yang membebaskan pembayaran pajak selama berlangsungnya PPKM. 6. Kami Forum Umat Peduli Keadilan Palembang meminta kepada semua pihak tidak mengambil keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM
yang berlangsung di Kota Palembang ini. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk saling menguatkan agar terlepas dari pandemi. 7. Kami, Forum Umat Peduli Keadilan Palembang, meminta agar oknum-oknum yang menyuarakan penutupan masjid, tempat ibadah lainnya agar ditindak tegas. Dan kami, umat muslim Kota Palembang, akan bereaksi sangat keras apabila ada oknum-oknum yang mencoba memancing di air keruh dengan menyuarakan penutupan masjid, karena sesuai dengan instruksi Mendagri dan surat edaran wali kota tidak ada penutupan masjid. Kami rasa 7 poin ini sikap dari kami dari semua apa yang disampaikan itu Pak Sekda termasuk di dalam ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari Kota Palembang untuk mengambil langkah bahwa masyarakat Kota Palembang memperhatikan pemimpin, memberikan masukan, tolong perhatikan bahwa ini adalah aspirasi yang kami tanam di setiap komunitas-komunitas yang ada di bawah forum umat saya simbolis apa yang lain Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi yang kita hormati dan bangga. Terima kasih yang tak terhingga atas terus terenggaranya forum silaturahmi ini di antara kita dengan tidak mengedepankan aksi seperti yang ada di depan, tapi kita diskusi dan tuntutan bersama. Terus yang berikutnya sekalian, Ibu mohon dari sekalian. Yang berikutnya saya sangat setuju penanganan kesehatan ini harus beriring dengan penanganan bidang ekonomi. Rasanya ngomong kosong lah kalau kita hanya mengedepankan penanganan bidang kesehatan tanpa memperhatikan penanganan di bidang ekonomi. Maka dari itu kita rapat Forkominda yang tergabung di dalamnya itu adalah gugus tugas COVID-19. Ketuanya itu adalah Pak Wali Kota, wakilnya ada Pak Kapolres Tabes, ada Pak Dandim, ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Kajari, ada Wakil Wali Kota. Itu adalah susunan puncak-puncak struktur organisasi. Artinya Bapak sekalian, tolong dipahami juga dalam posisi saya sebagai sekretaris daerah, sebagai penanggung jawab administratifnya. Yang ketiga Bapak sekalian, memang kita punya regulasi mulai dari instruksi Mendagri 15, 16, 17, terakhir baru kemarin kita instruksi Mendagri nomor 20 lah ya. Nomor 20 tadi yang kaitan tadi yang 20 menjadi kata Ustaz persoalan masjid dan juga meniadakan resepsi pernikahan. Ada dua inti yang di instruksi Mendagri terbaru nomor 2. Bapak Ibu sekalian, suasana kebatinan khususnya Pak Wali dengan Pak Kapolres Tabes, saya tahu persis kemarin ketika rapat yang sangat diperhatikan adalah para pedagang kecil. Ketika dari mahasiswa, Pak ya, dari paguyuban, Celede. Bahkan saya juga menekankan Pak Wali, wong ini pedagang hari ini biar makan besok. Ini tadi dijelaskan. Saya sepakat dan setuju sekali. Kalau mall harus itu. Tapi kalau yang makan kecil ini, saya juga ada masukan yang baik tadi soal minuman tadi, soal minuman tadi juga baru terpikir itu. Benar ibunya, kalau tidak makan itu tidak malu UMKM dari sisi minuman. Saya setuju itu. Artinya pedagang kaki lima itu telah menjadi bahan kita.
Nanti saya kasih masukan bahwa tutupnya itu tidak harus jam 5 atau jam 8. Tetapi tadi memang konsekuensinya harus menaati PPKM. Mereka tetap buka, tetapi tidak makan di tempat. Artinya para pedagang pengiriman celeri dan lain sebagainya itu masih harus tutup, masih harus buka sampai jam 2 malam dan lain sebagainya. Nanti saya sampaikan Pak. Siap. Termasuk dengan pedagang-pedagang yang jenis bakso, beda dan lain sebagainya. Karena kita belum berbicara tentang PPKM darurat, masih pengetatan. Jadi darurat pengetatan baru PPKM yang biasa kita jalan. Terus Bapak sekalian, ini juga catatan untuk Pak Pol PP Pak Jackson ya. Pendekatan dengan teman-teman juga tolong tetap kita kedepankan humani, persuasif. Saya kira begitu dengan harusnya kalau para pedagang ini supaya biar Bapak Ibu sekalian ya kita dengar langsung ini komandannya ada komandan di lapangannya. Masukan dari Bapak sekalian yang tahu persis di lapangan yang bersentuhan langsung di lapangan. Pahami suasana psikologi dan batin mereka. Terus saya juga benarkan tadi ada yang berbicara tadi ya tentang vaksinasi Bu Yuli. Jangan usah jauh-jauh, kaidah. Ya Allah bini ku dewe. Tadi sana tadi, benar itu. Jadi kita istri saya ini karena jiwa sosialnya membantu emak-emak yang lansia mengkoordinir itu vaksin. Tapi ada beberapa tugas kita memang saya kurang tahu apa tidak begitu paham. Ini ke puskesmas A, tahu-tahu tadi dari penuh balik ke puskesmas B. Di puskesmas B udah iso lagi, balik lagi ke puskesmas A. Kalau ada kesalahan saya ya, tunggu besoknya. Tapi ini artinya ibu-ibu ini kasus yang mestinya tidak terjadi di bapak ibu kita warga kita. Harus ada SOP yang jelas beberapa orang. Tapi masukan yang konstruktif kita, introspeksi evaluasi kita. Maka dari itu beberapa masukan ini cukup penting. Terkait dengan 7 tuntutan tadi, Ustaz, ada beberapa hal yang memang harus naik ke level Pak Wali Kota. Paling tadi itu di Sola Sekda tidak, diskusi ke DP ini untuk apa di lapangan. Tapi kalau sudah bicara soal pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, yakin dan percayalah ini akan saya sampaikan. Bahkan setelah ini tidak hanya saya sampaikan, saya ingin Pak Alan ya berikon dijawab, dijelaskan. Ada 7 tadi, 1, 2, jelaskan satu persatu sehingga dalam waktu 2 hari Lan ya saya kasihkan lagi di depan paguyuban umat dan keadilan ini, sehingga ada ukurannya nanti Hidayah sudah sering ya. Oh, ini poin 1 sudah dilanjut, poin 2, poin 3 kenapa tidak, begini-begini argumennya, sehingga ada jawaban tertulis dari kita Pak Alan ya. Saya kira itu Pak. Insya Allah yakin dan percayalah saya akan berpihak ke masyarakat Madinah. Karena juga saya terlahir dari Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, tentunya hal itu merujuk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Di dalam pelaksanaannya mungkin penafsiran dalam hal petugas lapangannya mungkin perlu dipersamakan persepsinya. Yang disampaikan bahwa misalnya apakah kemudian pedagang kaki 5 kulineran itu tutup sampai jam 8. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa apabila layanan itu makan di tempat itu sampai batas jam 5. Tapi kalau hanya melayani antar saja itu boleh beroperasi 24 jam. 24 jam. Gitu. Ini juga hasil dari koordinasi dari bagian hukum kepolisian juga sama Pak. Jadi hal ini tentunya harus saling sesama dari Pak Budiman juga perlu mensosialisasikan juga dengan teman-teman pedagang gitu kan. Artinya juga harus patuh bersama-sama pemerintah. Tentunya penanganan ini kan harus sinergi semua pihak. Nah, masih ada kadang-kadang ini juga masukan
dari kepolisian juga ada, bahwa teman-teman pedagang ada juga yang masih menyediakan tempat. Nah tentunya kita kan sulit karena aturan ini dari pusat. Yang penting berusaha tetap tidak ditutup, tetapi layanannya layan antar. Nah, sementara untuk sementara, jadi tidak ditiadakan. Nanti kalau kondisinya sudah baik, layan antar kos ya, kalau orang beli langsung juga. iya beli langsung, tapi kita makan di tempat. Take away. Itu pas di surat edarannya layan antar. Ambil lari. Ambil gitu. Nah, kayak martabak itu kan beli gitu. Kurang lebih seperti itu. Kejar visi Pak. Jadi tentunya berusaha tetap berjalan. Siapa nak bayunya ke Dan lari? juga mematuhi protokol kesehatan, misalnya pedagangnya pakai masker gitu ya. Itu kurang lebih itu Pak tambahannya. Kemudian terkait dengan tadi kami menggarisbawahi ada dua mungkin yang betul-betul cukup signifikan terkait dengan ibadah. Uang Pertamina, Dan bahkan manajer. sebenarnya sudah disampaikan di pernyataan gubernur Instruksi Mendagri maupun surat edaran tidak menutup berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SAPODP, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Pokok Wali Kota Palembang nomor 25/Dinkes/2021 berkaitan dengan pengetatan pemberlakuan kegiatan masyarakat di wilayah Kota Palembang, kami sudah menjalankan surat edaran itu. Tanggal 7, tanggal 8 kami sudah sosialisasikan, tanggal 9 sudah kami terapkan. Bekerja sama, baik itu dari TNI, baik itu dari Polri, sudah kami lakukan. Berkaitan dengan apa disampaikan oleh Pak Alan tadi, berkaitan dengan pedagang kaki lima, pedagang pecel lele dan lain-lain, sesuai apa disampaikan Pak Alan tadi bahwa boleh beroperasi 24 jam, tapi dengan ketentuan tidak makan di tempat. Dan beberapa malam yang lalu, yang banyak juga kami temukan setelah jam 8 memang ada beberapa yang memang menyediakan tempat makan di tempat. Gitu. Jadi kalau restoran, rumah makan itu jam 17.00 sudah kita sampaikan untuk tidak makan di tempat sampai jam 17.00 sampai 20.00. Jam 8 malam dia dari jam 17.00 itu tidak lagi untuk makan di tempat. Nah, sudah kita lakukan. Dan kami selalu baik itu dari jam 5 sampai malam itu selalu kita keliling untuk melihat dari kondisi masyarakat berkaitan dengan penerapan surat edaran tersebut. Dan alhamdulillah memang sudah beberapa ini sudah beberapa tempat yang kita temukan dan kita berikan surat teguran. Dan kami akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda nanti akan kami sampaikan secara humanis, secara persuasif, secara pendekatan psikologis kepada para masyarakat kita, para pedagang-pedagang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan vaksinasi, saya sempat juga melihat video yang viral ya. Kalau kami dari Dinas Kesehatan melihatnya itu antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. Karena pada awal-awalnya masyarakat itu masih banyak yang menolak. Tetapi saat ini antusiasme masyarakat itu yang begitu tinggi. Namun kita juga dihadapkan pada sebuah kondisi, artinya saat ini Kementerian Kesehatan yang sebagai pemegang kebijakan tertinggi untuk mendistribusikan vaksin itu memang harus mendistribusikan vaksin ke seluruh Indonesia. Dan saat ini itu sudah dibuka pelayanan vaksinasi untuk tahap 3. Tahap pertama kemarin di awal-awal di Januari itu untuk tenaga kesehatan itu 19 pertama. Kemudian prioritas kedua adalah untuk layanan publik dan lansia pralansia. Nah, mulai bertanggal 1 Juli itu sudah dibuka untuk masyarakat rentan dan juga untuk usia di atas 18 tahun. Nah, ketika ini dibuka, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi itu sangat kita apresiasi. Nah, ini dibuktikan dengan bertuyur-tuyur masyarakat ke puskesmas. Untuk di Kota Palembang saat ini itu ada 74 fasilitas kesehatan yang bisa memberikan pelayanan vaksinasi. Ada rumah sakit, ada puskesmas, dan ada klinik.
kita sudah bermitra dengan TNI, Polri. Dalam hal ini mereka memiliki klinik dan rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Nah, dan untuk saat ini itu semua masih berjalan. Cuma mungkin mekanisme karena kami juga mendapatkan informasi ada yang habis subuh masyarakat itu sudah tak datang untuk mengambil antrian. Nah, Puskesmas sebenarnya sudah menginformasikan untuk proses pendaftaran itu via WA. Tapi mungkin kita kembali lagi ke masyarakat kita yang tidak semuanya mungkin terinformasi bagaimana proses pendaftaran via online. Hari ini sama-sama pada kesempatan ini sama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat karena walau bagaimanapun mereka adalah masyarakat kita yang perlu kita layani. Tapi satu hal yang positif yang mungkin perlu kita apresiasi adalah animo masyarakat, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Dan itu juga kami sikapi dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan vaksinasi massal yang sifatnya massal. Kemarin sudah ada di beberapa pasar yang sudah kita lakukan. Ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh jajarannya, termasuk juga TNI Polri. Itu sudah ada beberapa titik. Nah, ini yang terus-menerus ke depan juga akan kita lakukan. Nah, mudah-mudahan vaksin yang tersedia yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan itu juga bisa memenuhi karena memang kan targetnya sampai di April tahun 2022. Tapi Bapak Presiden berharap ini bisa dipercepat. Nah, kita akan melakukan upaya-upaya percepatan itu dengan selalu bersinergi dengan TNI, dengan Polri dan pihak swasta maupun masyarakat untuk bisa bersama-sama mensukseskan program vaksinasi ini. Ya, tadi audiensi dengan forum umat dan keadilan Sumatera Selatan. Saya kira cukup positif. Ada 7 poin tadi, apalagi saya senang secara konseptual disampaikan. Nanti per item akan saya jawab. Masukannya cukup baik untuk pemerintah kota. Bahkan ada beberapa hal nanti akan kita surati dan sampaikan kepada pemerintah provinsi bahkan ke pemerintah pusat. Tadi masalah keagamaan, terus masalah perhatian terhadap pedagang marginal, pedagang kaki lima. Saya kira cukup positif semua. Dan akan berikan apresiasi lah termasukkan di forum tadi. Demikian. Ya. Alhamdulillah kita sebagai warga negara yang baik, sebagai rakyat yang taat, ya ketika ada problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tidak ada tempat yang terbaik untuk menyampaikan pendapat kecuali kepada pemerintah. Maka kehadiran forum umat peduli keadilan ini audiensi dengan Sekda dalam hal ini tentu yang mewakili pemerintah Kota Palembang adalah dalam rangka untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Utamanya adalah persoalan penetapan PPKM agar supaya pemerintah juga mendapat masukan dari bawah, dari teman-teman kita, sehingga keputusan yang akan diambil oleh pemerintah adalah keputusan yang berkeadilan karena didasarkan pada data real yang berkembang di masyarakat. Maka forum umat peduli keadilan ini hadir dalam rangka menyampaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Bapak Sekda berkenan menerima kehadiran kami semuanya dan cukup familiar, dan kemudian juga akan menyampaikan langsung kepada wali kota dan juga pemerintah pusat tentunya tentang hal-hal yang dikeluhkan, yang disampaikan oleh masyarakat menyangkut penerapan dan penetapan PPKM dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Inilah kira-kira tujuan kehadiran kami, lebih baik dengan cara yang intelek, dengan cara yang elegan, apa yang menjadi pesan sampai tanpa harus berdarah-darah, berkeringat-keringat, dan itu pun juga belum tentu akan sampai pesan itu. Subhanallah, semuanya hadir, bukan hanya Sekda tapi juga Kepala Dinas Kesehatan, kemudian juga
Kabakom, kemudian juga Ketua Satpol PP, akhirnya pihak-pihak terkait hadir pula di dalam pertemuan ini. Insya Allah semuanya akan bisa. Kira-kira itu. Tempatnya, ada pengajarnya, ada mahasiswa, ini ada ustadz dari